Selamat siang kepada Bapak Ibu Dewan Juri dan para hadirin sekalian. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alvin Rajendra Lukman dari tim Binus Bandung A. Selaku pembicara pertama dari tim government yang akan membahas mosi pada hari ini dengan judul Dewan ini mempercayai bahwasannya orang tua seharusnya transparansi finansial kepada sang anak. Saya selaku tim government pembicara pertama menyatakan setuju dan mendukung penuh terhadap mosi tersebut dengan beberapa alasan sekaligus untuk membuka topik pembahasan pada hari ini. Yang pertama, saya sepenuhnya setuju bahwasannya apabila orang tua melakukan transparansi finansial kepada sang anak, hal ini akan memberikan beberapa dampak positif kepada sang anak. Salah satunya sang anak akan cenderung lebih memahami kondisi finansial yang dialami oleh keluarganya. Selain itu juga, apabila sang anak mengetahui kondisi finansial oleh orang tuanya, secara tidak langsung orang tua juga dapat mengedukasi sang anaknya secara finansial. Seperti contohnya, sang anak dapat mengelola keuangannya dengan baik ke depannya apabila sang anak terlepas tanggung jawabnya dari orang tua. Selain itu juga, apabila ke depannya sang anak memiliki beberapa isu finansial atau mungkin krisis finansial, sang anak juga akan lebih memahami dan cenderung mendapatkan solusi dengan pengalaman-pengalamannya yang ada. Buah bentuk dari transparansi finansial yang dilakukan oleh orang tuanya. Sang anak juga akan cenderung lebih bijak dan menghargai uang yang dimiliki oleh dirinya maupun yang dimiliki oleh orang tuanya dan cenderung tidak ingin menghabur-haburkan uangnya. Selain itu juga, mengapa sang orang tua harus transparansi finansial kepada sang anaknya agar sang anak itu jauh lebih menghargai dan lebih memahami terkait dengan kondisi orang tuanya sekarang. Seperti contohnya apabila mungkin ada di beberapa keluarga yang mungkin mengalami krisis finansial atau orang tua transparansi terkait dengan krisis yang dialaminya atau isu-isu finansial yang dialaminya, maka sang anak juga akan jauh lebih memahami dan cenderung tidak memaksakan dirinya untuk bergaya hidup lebih hedonisme atau style hypebeast. Seperti kasus pada era-era saat ini atau mungkin di lingkungan sekitar kita mungkin terjadi. Beberapa anak, mungkin beberapa orang, itu cenderung memiliki gaya hidup yang hedonisme atau style hypebeast. Namun, terkadang gaya hidup tersebut atau style tersebut tidak didukung oleh finansial yang realistis atau kondisi yang mumpuni untuk melakukan gaya style hypebeast. Dampaknya apa? Dampaknya itu akan bumerang kepada sang anaknya. Apabila sang anak misalkan ingin memaksakan dirinya ingin update terus dan tidak ingin dicap sebagai manusia yang kurang update, dia itu akan cenderung memaksakan dirinya untuk stylenya itu style habis, yang cenderung mungkin akan menghaburkan uangnya. Apabila tidak didukung oleh finansial yang realistis dan finansial mumpuni, ini juga akan lari kepada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contohnya memaksa melakukan pinjaman online. Terlebih pinjaman online tersebut mungkin tidak terdaftar di OJK. Tentu saja ini akan menimbulkan hal-hal atau masalah baru yang lainnya yang tentunya akan berdampak negatif pada sang anak maupun orang tuanya. Untuk studi kasus lainnya, isu-isu hangat saat ini yakni seorang anak depresi 10 bulan dikarenakan HP-nya dijual oleh ibunya. Nah, apabila kita menilik permasalahan dari studi kasus tersebut, kita dapat memahami bahwasannya sang anak ini memiliki HP buah dari hasil uangnya sendiri. Jadi sang anak ini membeli HP-nya dari uangnya diri sendiri. Nah, di sisi lain juga, sang anak juga memahami bahwasannya keluarganya itu sedang mengalami krisis finansial. Namun karena kurangnya transparansi secara detail dari mamahnya atau dari orang tuanya, sehingga sang orang tua pun menjual HP sang anaknya secara langsung. Dampaknya apa? Dampaknya sang anak ini cenderung mengalami depresi. Nah, apabila kita menilik permasalahan lainnya, sang ayah juga tidak memberikan nafkah selama 8 bulan yang cenderung mengalami krisis finansial. Nah, dari studi kasus tersebut kita memahami bahwa saya juga setuju dengan mosi yang diberikan pada hari ini. Nah, dari itu juga kita juga berpikir bahwasannya seorang orang tua itu juga harus berpikir realistis atau memberikan transparansi finansial kepada sang anaknya, agar sang anak itu berpikir lebih realistis dan lebih memahami
terkait dengan isu-isu atau krisis finansial yang dialami oleh keluarganya. Sang anak pun secara tidak langsung juga akan teredukasi dan cenderung lebih memupuk rasa pemahaman dan empati terhadap hal yang ada dialami dirinya maupun keluarganya terkait dengan isu-isu finansial. Nah, untuk menutup pembahasan pada hari ini, saya menyatakan sebagai pembicara pertama tim government menyatakan mendukung penuh dan setuju terkait dengan mosi hari ini, yakni orang tua sudah seharusnya transparansi finansial kepada sang anak. Apabila sang anak sudah melihat transparansinya dari orang tuanya, maka sang anak juga akan lebih memahami dan cenderung bijak dalam menggunakan finansial atau keuangannya yang dimilikinya. Sang anak juga dapat mengelola uangnya dengan baik dan cenderung lebih menghargai dengan uang yang dimilikinya. Tentunya hal ini juga akan berdampak positif kepada sang anak ke depannya ketika hidup sendiri dan sudah lepas tanggung jawab dari orang tuanya. Cukup sekian argumen yang dapat saya sampaikan sekaligus menutup pembahasan hari ini. Terima kasih.